Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menyambung pembelajaran tahajji. Kemarin kita sudah belajar cara penulisan huruf hijaiyah. Dan juga huruf hijaiyah, bentuk huruf hijaiyah dan cara membacanya. Sekarang kita langsung saja nggih. Sekarang kita memasuki materi atau tahap materi penulisan huruf sambung. Jadi huruf hijaiyah ini ketika dijadikan pegon, ya, huruf hijaiyah ini ketika dijadikan kalimat dirangkai menjadi pegon, maka seperti kemarin yang sudah ada tanda, nah seperti kemarin kan di situ kan huruf hijaiyah kan karakternya kan ditulis dan yang nomor 2 kan ditulis secara sambung, ya, secara sambung antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah itu. Jadi huruf hijaiyah itu karakternya ditulis secara sambung antara satu huruf dengan huruf yang lain. Sekarang kita belajar cara penulisan huruf sambung. Yang pertama, A. Huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya adalah Jadi huruf hijaiyah kemarin yang ada 28 atau ada 30 yang memasukkan hamzah dan lam, itu apabila itu yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Saya ulangi lagi. Huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, jadi huruf tersebut itu disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya adalah seperti di bawah ini. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah huruf ba, terus huruf ta, huruf tha, huruf jim, huruf ha, huruf kha, huruf sin, huruf shin, huruf shad, huruf dot, huruf to, huruf dho, huruf ain,
huruf win, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, huruf lam. Huruf mim, huruf nun, huruf ha, dan huruf ya. Yang mana jumlahnya ada 22. Paham gak? Jadi di bawah ini semuanya ini mulai dari ba sampai ya ini adalah huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, ini kan huruf sebelumnya ya. Semua mau dia tuh huruf hijaiyah di tengah-tengah sini. Dan juga huruf-huruf tersebut ini, 22 ini, bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Paham gak? Seperti contoh. Sekarang dicontohkan. Ba. Dalam lafadz sabata. Saya tinggali. Dalam lafadz sabata. Ini ba-nya ada di tengah-tengah. Ba. Nah, ini contoh ba ya. Lafadz ba di sini, ba ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Yaitu disambung dengan huruf sa. Sa kan? Dan juga huruf ba di sini bisa disambung dengan huruf setelahnya, bisa menyambung dengan huruf setelahnya yaitu ta. Nah, berarti ba di sini bisa menyambung huruf sebelumnya dan bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa menyambung pada huruf setelahnya. Paham? Contoh lagi. Misal jim. Jim, sajada, lafaz jim ya. Kalau di tengah itu jim tulisannya gini, nanti ada cara penulisan jim. Lafaz jim bisa disambung dengan huruf, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti sin, nah ini kan huruf sebelumnya. Dan bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Dal. Menjadi sajada. Paham gak? Contoh lagi, terakhir. Satu kali lagi. Lafadz apa? Lafadz lam. Lafadz lam. Lafadz lam bisa disambung dengan huruf, bisa disambung dengan huruf sebelumnya, seperti contoh lafadz kaf, ka, la, dan juga bisa disambung dengan huruf setelahnya, ma, ka, la, ma. Lafadz lam di sini posisinya bisa disambung dengan huruf sebelumnya ini dan bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Paham gak? Paham gak? Saya ulangi lagi. 22 huruf di sini, huruf hijaiyah di sini bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya. Berarti dia posisinya mutlak, iso disambung, yo iso nyambung. Bon. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah B, huruf hijaiyah yang bisa disambung dan tidak bisa menyambung. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Saya ulangi lagi, maaf. B, huruf hijaiyah yang bisa disambung. Bisa disambung. Tapi dia tidak bisa menyambung. Sing atas tadi kan bisa disambung juga bisa menyambung. Tapi untuk yang B ini, yang kedua ini, bisa disambung. Bisa disambung. Tapi dia tidak bisa menyambung. Apa huruf yang tidak bisa disambung dan tidak bisa menyambung itu? Hurufnya adalah
Yang pertama yaitu hamzah, dal, dal, ro, za, wawu, lam, alif, dan hamzah. 8 huruf ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Seperti contoh lafaz sidrun. Sidrun. Nah, kini sini kan ada dal tengah-tengahnya. Dal kan? Nah, ini dal, ini contoh ini dal. Dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Sin, dal, loh, bisa disambung kan? Ini bisa disambung. Tapi dal di sini tidak bisa menyambung pada huruf setelahnya. Tadi kan sidrun ya, ro. Jadi antara dal dan ro ini tidak bisa digandeng kunangetan. Sidrun lah ini salah. Nggih, jangan sampai sidrun do kepiye ini? Cara membacanya apa ini? Sidrun terus. Nggak bisa, karena apa? Posisinya lafaz dal di sini hanya bisa disambung pada huruf sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Paham? Contoh lagi, hamzah, alif. Contoh alif ya. Contoh alif. Alif di sini seperti contoh apa? Contohnya alif. Saya. Nah, contoh saya. Saya. Nah, di sini ada alif kan? Di sini juga ada alif. Tapi alif di sini bisa disambung dengan huruf sebelumnya yaitu sin. Ya kan? Bisa disambung pada huruf sebelumnya yaitu sin. Tapi alif di sini, tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf setelahnya. Nah, antara alif dan ya ini tidak bisa disambung. Kalau oleh terus penulisannya ini ya, nah nggak boleh. Karena apa? Alif di sini hanya bisa disambung pada huruf sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Paham? Contoh lagi, wawu. Contoh sederhana lagi, wawu. Seperti contoh buku. Nah, di sini ada wawu. Ya kan? Di sini ada wawu. Tapi wawu di sini hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya yang berupa ba. Disambung bisa. Tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf setelahnya yaitu kaf. Nggak boleh terus sampai tulis buku lah, nggak boleh. Oke. Ini salah ini. Karena wawu di sini adalah tergolong huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Paham? Adapun yang C, penulisan huruf hijaiyah, cara menyambung huruf hijaiyah. Cara menyambung huruf hijaiyah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, saya melihat tabelnya, geser. Nah, saya melihat nggih. Di situ ada huruf hijaiyah mulai alif sampai dho. Mulai alif sampai dho. Ini cara penulisannya nggih. Alif yang pertama adalah alif. Apabila di awal, nah ini contohnya. Apabila alif itu di awal, nah ini di awal, nah terus tulisnya gini, alif. Berarti dia tadi kan tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya kan, makanya dia harus berdiri sendiri karena dia di awal.
ya, di awal, tidak bisa di huruf sesudahnya. Yang apabila alif di tengah-tengah, nah, berarti alif di tengah-tengah sini dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi dia tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Terus ini adalah alif yang di akhir. Alif yang di akhir. Berarti dia tulisannya seperti ini. Di zoom ya. Di zoom. Nah, ini adalah contoh tulisan alif awal, tulisan alif tengah, dan tulisan alif di akhir. Gini. Yang ini bisa disambung pada huruf sebelumnya karena dia di akhir. Yang ini di tengah-tengah hanya bisa disambung pada huruf sebelumnya saja. Terus yang ini di awal. Seperti contoh yang di awal, al-yaumah. Nah, di sini alif di sini, nah, tidak bisa disambung pada huruf sebelumnya, tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya karena dia hanya bisa disambung pada huruf sebelumnya. Terus yang kedua, bila di tengah, kola. Nah, ini posisinya alif di tengah. Nah, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi alif di sini tidak bisa menyambung pada huruf sesudahnya. Yang terakhir adalah sami'na. Kita zoom. Sami'na. Nah, di sini alif di akhir. Nah, berarti dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Paham nggih? Sekarang yang kedua adalah, kita zoom lagi, ba. Yang kedua adalah huruf ba. Huruf ba, ya, 3 huruf ini seperti kemarin sudah saya contohkan, ba, ta, dan tha ini sama cara penulisannya. Oke, bedanya kalau ada titiknya di bawah dia ba, kalau di atas ada 2 berarti dia ta, dan kalau ada 3 berarti dia sa. Nah, ini kita zoom, sama saja tulisannya, nggih. Ketiga-tiganya ini sama. Ini adalah apabila di awal, tulisan awal. Ini tulisan awal. Ini adalah apabila di tengah. Ini di tengah sama, ya. Cuma kalau ba titiknya 1. Kalau tak titiknya 1 di bawah kalau ba. Kalau tak titiknya 2 di atas, kalau sa titiknya 3 di atas, sama. Ya, karena dia berkedudukan bisa digandeng dengan huruf sebelumnya, menyambung dengan huruf sebelumnya, dan bisa menyambung dengan huruf sesudahnya, maka ini apabila di tengah-tengah, berarti dia posisinya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ini titik-titik ini kan diumpamakan huruf sebelumnya, dan juga bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Makanya cara penulisannya kalau di tengah ini begini bentuknya, karena dia posisi di tengah-tengah yang mana bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Lanjut lagi. Yang di akhir, tulisannya di akhir sama juga. Dia sama juga yang di akhir. Nah, sama juga. Nah, ini bisa disambung apa? Sabah, tata, atau jatha. Nah, semuanya bisa disambung. Nah, ini contohnya, sama lihat nggih. Contohnya yang awal. Bil huda tuhibbuna tamrotun. Nah, di sini ba awal, ta awal, sa awal. Dia bisa disambung, posisinya dia bisa disambung dengan huruf, dia bisa menyambung dengan huruf setelahnya, makanya dia disambung loh. Ba dengan alif disambung, alif dengan lam nggak boleh disambung karena tadi nggak boleh. Alif dengan huruf setelahnya, ta dengan ha disambung, ta dengan mim juga disambung. Ini yang berada posisi ba, ta, dan ta yang berada di tengah. Ini yang berada di tengah. Ba di tengah bisa disambung keduanya, ta,
Di sinilah bisa menyambung dan juga bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Yang terakhir adalah di akhir. Nah, ini di akhir, ba di akhir, tak di akhir, dan tak di akhir tetap bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Paham nggih? Sekarang lanjut jim. Sama juga seperti kemarin. Jim, ha, dan kho sama tiga-tiganya nggih. Jim, ha, dan kho ini sama. Saya melihat yang awal tulisannya sama, bedanya juga cuma ini kalau nulis biasa tanpa digandeng dan tanpa disambung itu nulisnya gini jim, berarti gini ke bawah, okay? Jim hak juga kalau nggak ada sisi ke bawah, kok juga. Tapi kalau sudah disambung ininya hilang, perutnya hilang, okay? Jadi tinggal kepalanya saja. Nah, dihilangkan karena apa? Dia mau disambung dengan huruf setelahnya. Ini juga kok juga, tinggal kepalanya saja, perutnya hilang. Lanjut. Nah, ini bila berada di tengah, posisi tengah. Jim, ha, dan kho. Nah, ini tetap masih kepalanya aja. Karena jim, ha, dan kho tadi tergolong lafadz atau huruf hijaiyah yang bisa menyambung dan juga bisa disambung, maka posisinya begini, dia bisa disambung dan bisa nyambung. Nah, ini posisi tulisannya gini nggih. Jadi ini huruf sebelumnya, ini huruf sebelumnya. Nah, ini kho-nya sama seperti yang nulis di awal tadi. Tetap perutnya hilang, tinggal kepalanya saja. Lanjut jim. Berada di akhir. Nah, ini yang berada di akhir. Bila dia berada di akhir, maka kembali lagi. Kan berada di akhir, berarti dia tidak akan disambung dengan huruf setelahnya. Makanya perutnya dikembalikan kepada asal, koyok nulis asal lagi. Karena dia sudah tidak disambung, tidak ada lagi lafaz di sini, tidak ada, kosong. Maka ini tulisannya juga seperti awal jim ya gini, kho dan ha tetap gini. Berarti bisa difaham bahwa yang hanya tinggal kepalanya saja adalah ketika dia posisi di awal dan posisi di tengah. Apabila dia posisinya sudah di akhir, maka dia kembali seperti menulis asal ketika sebelum disambung. Paham? Adapun saya melihat contohnya ini, dilihat sendiri ya contoh-contohnya. Nah, ini contohnya sama lihat, ini yang di tengah, ada yang ini yang di awal, ini yang di awal, ini yang di tengah, dan ini yang di akhir. Nah, lihat sendiri. Lanjut. Nomor 8 adalah dal dan dal. Dal dan dal. Ini dal dan dal. Diangkat dulu, diperbesar. Dal dan dal. Nah, ini. Karena lafaz dal dan dal adalah posisi huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, cuma bisa menyambung, maka dal dan dal ketika berada di awal, ini ketika dia berada posisi di awal, maka dia seperti nulis sendirian. Karena apa? Dia posisinya tidak bisa disambung pada huruf setelahnya. Gak oleh sama darah jadi darah lah, nggak boleh, harus sendiri. Da dan ra loh. Di sini dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, apabila dal berada di tengah, apabila posisi dal berada di tengah sini, dal dan dal posisi di tengah sini, maka dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tetap tidak bisa disambung pada huruf setelahnya.
Untuk yang akhir sekarang. Untuk yang akhir, nah ini karena dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, maka tulisannya seperti ini. Sama lihat contohnya sendiri nggih. Nah ini sama lihat contohnya. Contohnya dilihat di awal, tengah, dan akhir. Yang nomor 10 adalah ro dan za. Ro dan za sama tadi ya, seperti dal nulisnya. Ro dan za adalah golongan lafadz atau huruf hijaiyah yang dia bisa disambung tapi dia tidak bisa menyambung. Nah ini kalau di tengah seperti tadi dia bisa disambung, okay? Dia bisa disambung tapi dia tidak bisa menyambung. Kalau di akhir ya enak, biar kan bisa disambung. Nah di sini tetap bisa disambung di sini. Saya melihat contohnya nggih. Nah itu contohnya. Ini contohnya. Rahimun, barqun, faqirun, zala, yuzilu, haizun. Yang nomor 12 adalah sin dan shin. Yang nomor 12 adalah shin dan shin. Lafadz sin dan shin adalah tergolong huruf hijaiyah yang bisa disambung dan juga bisa menyambung. Nah ini sama keduanya ini. Kalau sin biasa ini, kalau sin kecil jarene nggak ada titiknya. Kalau sin besar ada titik 3 di atas. Sya. Kalau ini biasa sa, kalau ini sya. Ya. Ini adalah golongan huruf yang bisa disambung dan bisa menyambung. Maka ketika dia berada di awal, maka dia posisinya bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Ketika dia posisi di tengah, dia bisa disambung dan juga bisa menyambung. Ketika dia berada di akhir, maka dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya karena dia posisinya adalah bisa disambung dan juga bisa menyambung. Contohnya sama tingali syaifun, syarifun, muslimun, ma'isyatun, jingsun, jaisun. Lanjut, nomor 11 adalah shad dan dot. Sama tulisannya, bedanya seperti tadi. Kalau shad mencucu dan nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Kalau dot adalah ada satu titik di sini. Sama posisinya shad dan dot adalah tergolong huruf yang bisa disambung dan juga bisa menyambung sama seperti tadi. Maka ketika di awal dia tulisannya bisa disambung dengan huruf sebelumnya, ketika dia di tengah maka dia bisa menyambung dan juga bisa disambung. Bisa disambung dan juga bisa menyambung. Untuk posisi di akhir dia bisa disambung pada huruf sebelumnya. Seperti contoh sholihun, daraba, yasluhu, yada'u, barasun, haidun. Yang terakhir adalah lafadz do dan dho. Lafadz do dan dho sama seperti shad dan dot. Lafadz do dan dho adalah tergolong huruf hijaiyah yang bisa disambung dan juga bisa menyambung. Maka ketika di awal lafadz do dan dho bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika dia berada di tengah, maka posisinya dia bisa menyambung dan juga bisa disambung. Ketika dia berada di awal, maka ketika dia berada di akhir, maka dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti contoh doirun. Doirun berarti dia di awal posisinya, berarti dia bisa disambung dengan huruf setelahnya. Lafadz ya. Zolamun bisa disambung dengan lafadz lam. Ketika dia di tengah, bitokotun, dia bisa disambung dan juga bisa menyambung. Mazlamatun, dia bisa disambung dan bisa menyambung. Ketika di akhir, maka dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Muhayitun bisa disambung dengan ya. Wa'adho, dho bisa disambung dengan ain. Paham gak? Zaman belajar lebih lanjut, ini cara-cara menulis
cara-cara menulis ketika berada di tengah, ketika berada di awal, dan juga ketika berada di akhir. Kebanyakan inti dari awal tadi, kebanyakan huruf hijaiyah itu bisa disambung dan juga bisa menyambung ya. Yang kedua adalah huruf hijaiyah yang hanya bisa disambung tapi dia tidak bisa menyambung dengan huruf setelahnya. Bon, paham nggih? Tugas kalian adalah tadi ini nanti ada di bawah tugas, di materi tugas kalian nanti menulis pekon. Nah, ini seperti ini. Sin, lam, alif, mim, salamun. Ini nanti sampian tulis dengan sambunglah. Disambung. Kayak contohnya salamun berarti menjadi, contoh ini salamun. Nah, ini kan masih peradal nggih. Nah, nanti sampian gabung. Balik tadi. Balik. Menikah sambung. Bisa ndak lafaz ini disambung pada huruf sebelumnya dan sesudahnya ya. Nah, gitu. Jadi sama ingat-ingat ini huruf ini bisa disambung apa enggak ya dengan huruf sebelumnya, atau bisa menyambung. Nah, atau bisa disambung. Nah, ini nanti contoh ini mulai nomor 1 sampai 29, nomor 1 sampai berapa ini 30. Ini nanti sampean ganti nggih. Ini semua ini nanti sampean ganti di buku tulis. Terus ini titik-titik ini diisi dengan tulisan yang sudah digandeng, berarti hamzah shin ro fa tadi asyrafun digandeng. Nanti juga ditulis di buku, antara soal dan jawabannya ditulis di buku, terus difoto dan dikirimkan ke web. Ya, ke web sampean itu ya, di foto terus dikirimkan berupa file, nggih. Paham nggih? Ya, alhamdulillah cukup sekian materi tahji pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat ilmu yang manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.